Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adliansyah, NPM 2431161, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proses. Baik, di sini saya akan mempresentasikan manajemen proses atau proses manajemen. Kita ke slide pertama. Proses merupakan program yang sedang dieksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab untuk membuat, mengatur, dan menghentikan proses. Tujuan utama manajemen proses adalah memastikan eksekusi program berjalan dengan efisien dan adil di CPU. Konsep proses. Program, sekumpulan instruksi statis. Kemudian proses, program yang sedang berjalan atau dinamis. Setiap proses memiliki program counter atau PC, stack, heap, data section. Kemudian state, keadaan proses. Proses dapat berada dalam beberapa keadaan. Yang pertama new, proses baru dibuat. Kedua ready, menunggu giliran untuk dieksekusi. Yang ketiga ada running, sedang menggunakan CPU. Yang keempat waiting atau blockade, menggunakan event atau sumber daya. Yang kelima terminate, eksekusi selesai. Diagram transisi keadaan biasanya menggambarkan perpindahan antar state tersebut. Selanjutnya, proses control block atau PCB. Struktur data yang menyimpan informasi tentang proses aktif, berisi proses ID, PED, status proses, program counter, register CPU, informasi memori, informasi I atau O, dan file yang digunakan. PCB memungkinkan OS melanjutkan proses dari titik terakhir. Selanjutnya, operasi pada proses. OS dapat melakukan operasi terhadap proses seperti proses correction, membuat proses baru, fork atau exec. Yang kedua, proses scheduling, menentukan urutan eksekusi proses. Yang ketiga, proses termination, mengakhiri proses. Yang keempat, proses synchronization dan communication, koordinasi antar proses. Proses scheduling menentukan proses mana yang menggunakan CPU pada waktu tertentu. Tujuannya meningkatkan throughput, efisiensi CPU, dan waktu respon. Jenis-jenis scheduler. Yang pertama, long-term scheduler, memilih proses baru. Yang kedua, short-term scheduler, menentukan proses berikutnya di CPU. Yang ketiga, medium-term scheduler, melakukan swapping proses dari memori. Selanjutnya ada thread, proses ringan. Thread adalah unit terkecil dari eksekusi dalam suatu proses. Keuntungan pengguna thread, pengguna sumber daya lebih efisien. Respons sistem meningkat, komunikasi antar thread lebih cepat. Jenis thread ada dua, yaitu user level thread dan kernel level thread. Interprocess communication atau EPC, mekanisme yang memungkinkan proses berkomunikasi dan bertukar data. Ada dua metode utama, yaitu yang pertama shared memory, proses berbagi area memori yang sama. Yang kedua message passing, proses bertukar pesan melalui sistem operasi. Contoh penggunaannya sistem client server, jaringan komputer, dan pipeline. Kemudian kesimpulan, manajemen proses adalah inti dari pengelolaan CPU oleh OS. Proses diatur melalui PCB dan dijadwalkan menggunakan scheduler. Thread dan komunikasi antar proses meningkatkan efisiensi sistem. Pemahaman manajemen proses penting untuk memahami kinerja sistem operasi secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.